you see what I see? Hai, pendengar Do You See What I See? Kali ini aku mau sharing pengalaman yang dialami oleh teman, yang lebih tepatnya itu teman dari suamiku. Panggil aja namanya Agus. Dia itu cerita beberapa pengalaman horor yang dialami di kampung halamannya, yaitu di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya biasa sih, karena beberapa kali aku kalau lagi ngumpul sama siapapun itu pasti ngulik, pernah gak sih ngalamin cerita horor. Kayak security pun aku ajak ngobrol gitu di perumahan. Nanti kapan-kapan aku sharing ya. Balik lagi ke pengalamannya Agus. Ini setnya tahun 90-an kira-kira. Karena kebetulan Agus ini usianya di atas aku dan suami. Jadi rumah Agus itu besar banget. Halaman depannya besar. Terus juga ada halaman kanan, halaman samping rumah kanan, samping rumah kiri. Di belakang rumahnya itu ada kebun coklat. Terus di balik kebun coklat itu ada sawah. Ya, rumah besar zaman dulu pada umumnya ya. Banyak ruangan-ruangan kayak kamar. Terus juga dari ruangan utama ke dapur itu dibatasi oleh pintu. Dan dapurnya juga luas banget. Di dapur itu ada pintu menuju ke halaman samping kanan dan samping kiri. Dan di dalam dapur itu ada satu ruangan yang lumayan besar untuk menyimpan hasil panen. Kebetulan Agus ini punya sawah yang tadi aku ceritakan di balik kebun coklat, itu sawahnya keluarganya Agus. Nah, pas malam itu sekitar jam 9 malam, kan ya namanya juga di kampung ya, jam 9 malam pasti sepi lah, apalagi tahun 90-an. Agus ini di rumah lagi sendiri karena kan kakak-kakaknya sudah berumah tangga dan ikut suaminya bekerja di kota yang jaraknya sekitar 1-2 jam dari rumahnya Agus. Dan saat itu kebetulan juga orang tuanya Agus lagi berkunjung ke rumah kakaknya Agus. Malam-malam pas lagi nonton TV sendirian di rumah, Agus tuh denger ada suara dari arah dapurnya. Kayak ada suara kepakan sayap burung, tapi suaranya tuh kayak berisik gitu, kenceng. Sedangkan kalau kepakan sayap burung normal kan pasti gak sekenceng itu kan suaranya. Terus akhirnya Agus matiin TV, dia jalan lah pelan-pelan ke arah dapur. Karena dia mikir, wah jangan-jangan ada maling nih, atau ada apa kan. Kebetulan juga baru panen. Terus Agus jalan pelan-pelan ke arah dapur. Itu kondisi dapurnya lampunya mati ya, karena kan emang udah malam gitu. Terus pelan-pelan nyari ke arah suara. Dan ternyata ruangan untuk menyimpan hasil panen itu dalam kondisi pintunya terbuka. Padahal sebelumnya ya pintunya udah tertutup sama Agus. Dan pas Agus makin mendekati ruangan itu, suara kepakan sayap burungnya tuh makin terdengar kencang. Terus pas Agus berdiri tepat di depan ruangan itu, Agus ngeliat ada burung yang besar banget, bentukannya kayak orang, tapi punya sayap. Terus juga mukanya
mempunyai paruh seperti burung, sedang mengepak-ngepakkan sayapnya. Dan setiap kali sosok ini mengepakkan sayapnya, itu tuh kayak menghisap gabah yang ada di ruangan itu. Jadi beberapa gabah di ruangan itu tuh ya udah kelihatan sama Agus tiba-tiba berkurang kayak dihisap oleh kepakan sayap burung itu. Terus ya Agus pergi ngambil parang, maranin lagi ke ruangan itu sambil teriak-teriak kayak keblek-keblek gitu kan. Nah si sosok ini tuh ngelihat Agus langsung pergi. Kan sosok ini tuh gede kayak orang tapi bentukannya burung. Pas ngelihat Agus tiba-tiba tuh ya aneh sih sebenarnya. Kayak ya udah dia bisa pergi gitu aja keluar dari rumah itu lewat pintu samping yang ada di dapur rumahnya Agus. Kayak ya udah kayak asap aja gitu. Terbang lewatin Agus keluar, terus Agus teriak kan keluar sambil manggil-manggil warga minta tolong. Bilang ada keblek gitu kan. Terus akhirnya warga pada keluar bantu Agus ngejar sosok itu. Tapi sayangnya sosok itu gak ketangkep. Dan kondisinya gabah di dapur itu ya udah berkurang lumayan banyak. Nah, kenapa sosok ini dipanggil keblek? Agus bilang katanya karena sosok ini tuh suaranya seperti suara kepakan sayap, makanya dipanggilnya keblek. Terus juga dulu itu sosok yang seperti ini tuh lumayan mengganggu banget karena kayak setiap kali musim panen sosok ini tuh selalu mencuri hasil panen warga dengan cara yang bisa dibilang gaib ya, karena ya dia cuman mengepakkan sayap doang bisa ngambil gabah hasil panen warga kayak disedot gitu sama kepakan sayapnya. Cuman kata Agus sih semenjak tahun 2000-an di kampungnya itu udah gak ada rame-rame ada keblek kayak gitu, udah gak ada. Tapi sebelumnya Agus bilang sosok keblek ini tuh bahkan bukan cuman ganggu ke rumahnya Agus aja, tapi juga ganggu ke beberapa rumah warga desa yang nyimpan hasil panennya lumayan banyak di rumah. Ya sampai situ aja sih ceritanya. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.